Keberadaan Kepala Desa Kades Kohot Arsin bin Asib hingga kini masih misterius setelah ramainya kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Kuasa hukum Arsin, Yunihar, hanya mengatakan bahwa kliennya tersebut masih berada di Indonesia. Saat penggeledahan dilakukan, kata Yunihar, Arsin tidak ada di rumah karena sedang menghadiri agenda di luar kota. Kemungkinan sih beliau sedang ada agenda di luar kota, ujar Yunihar kepada wartawan di kawasan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 11 Februari 2025. Lalu, terkait dengan mobil Rubicon yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik, Yunihar mengaku tak tahu secara pasti keberadaan kendaraan mewah milik Arsin tersebut. Namun, dia menduga mobil mewah tersebut sudah berpindah tangan. Nah, itu kami kurang tahu keberadaan mobil Rubicon. Tapi yang jelas sih adalah atau jangan-jangan mungkin sudah berpindah tangan. Kita tidak tahu juga ya, ujar Yunihar. Yunihar menjelaskan mobil Rubicon itu memang dimiliki oleh Arsin, tetapi dibeli dengan skema kredit dan hingga kini masih dicicil. Sempat beredar di publik soal kekayaan Pak Kades, tapi dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa Rubicon itu benar milik Kades Arsin. Tapi untuk mendapatkannya, beliau dengan cara dicicil, paparnya. Itu masih kredit, dan sampai saat ini pun statusnya masih kredit. Beliau, Arsin, masih mencicil hingga saat ini, ujarnya. Selain itu, Yunihar menyoroti banyak informasi yang beredar terkait kepemilikan aset kliennya itu. Menurutnya, informasi yang beredar tersebut tidak sesuai fakta. Oleh karena itu, pihak kini tengah menempuh langkah hukum untuk meluruskan berbagai tuduhan terhadap Arsin yang saat ini tengah menjabat Kepala Desa Kohot. Tujuannya bukan kemudian untuk menghukum, tapi lebih kepada hak Kepala Desa Kohot. Tentu harus mendapatkan keadilan, kata Yunihar. Sebelumnya, kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri ketika berbincang dengan Kompas.com pada Selasa 28 Januari 2025. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kepala Desa. Namun, Rubicon milik Arsin tidak tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut di Tangerang viral. Heri mengatakan isunya mobil Rubicon ini sudah dijual oleh Arsin karena diduga takut diaudit KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada. Mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Warga Kohot bentuk gerakan tangkap Kades Arsin setelah diduga menghilang. Sebelumnya, Kades Arsin juga diduga menghilang setelah ramai kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Karena hal tersebut, warga Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, membentuk gerakan tangkap Arsin untuk upaya mengantisipasi jika nanti Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib dijadikan buron oleh polisi. Adapun gerakan tangkap Arsin itu dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua Laskar Jiban Aman Rizal mengatakan bahwa anggotanya ada sebanyak 400 orang termasuk warga kampung Alar Jiban, lokasi pagar laut berada. Tujuannya untuk antisipasi buronnya Arsin karena kami tidak percaya dengan kinerja Arsin dan Enjangkarta sebagai sekdes, kata Aman kepada Kompas.com melalui sambungan telepon Senin 10 Februari 2025 malam. Aman pun menyatakan saat ini Arsin sudah tidak ada di Desa Kohot dan mungkin mangkir dan panggilan pemeriksaan baik Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP maupun Kejaksaan Agung. Saat ini Arsin tidak diketahui keberadaannya, padahal proses hukum sedang berjalan, ujar dia. Sebelumnya, kata Aman, warga Desa Kohot juga sudah pernah mengadukan Arsin kepada Inspektorat dan Bupati Tangerang. Namun laporan tersebut tidak digubris. Warga lainnya, Oman, juga mendukung upaya penegakan hukum dalam pemeriksaan terhadap Arsin. Oman mengatakan warga Kohot akan membantu mencari Arsin jika Arsin masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pasalnya warga merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan Arsin. Satu di antaranya adalah dugaan keterlibatan Arsin dalam pemasangan pagar laut di Tangerang tersebut. Selain itu,
Arsin juga disebut mencatut nama warga dalam membuat sertifikat hak guna bangunan (SHBG) dan sertifikat hak milik SHM di lokasi pagar laut itu.